Nah, ini pemerintah kan sudah memberikan relaksasi ya selama 6 bulan boleh nunggak lah gitu. Lalu bunganya ada selama 3 bulan dinolkan, tapi nanti 3 bulan berikutnya bayar 50%. Halo Kang Teten. Apa kabar? Baik-baik Kang Teten, gimana kabarnya? Baik juga nggak Kang? Alhamdulillah baik. Kita harus jaga kesehatan. Iya, benar. Lagi sibuk banget ya Kang akhir-akhir ini? Ya, mau nggak mau ini sebagian yang terdampak COVID-19 ini kan UMKM. Ya. Dan itu tanggung jawab saya. Nah ini Kang, hari ini kan kita juga mau bahas soal Kementerian Koperasi yang membuat gerakan masker kain untuk semua dan mengajak artis-artis nih Kang untuk gerakan tersebut. Bisa diceritakan nggak sih Kang, gerakan itu tuh seperti apa sih? Ya, ini sebenarnya gerakan yang mudah saja yang bisa dilakukan oleh semua orang. Intinya sebenarnya gerakan masker kain untuk semua ini supaya menjadi bagian daripada gerakan untuk tetap di rumah saja atau jaga jarak begitu ya, supaya tidak terjadi penularan COVID semakin meluas. WHO memang merekomendasikan penggunaan masker untuk siapapun, ya, baik yang berkegiatan di luar rumah maupun di rumah. Dan terbukti di banyak negara ini cukup efektif untuk menekan penularan COVID-19. Dan ini tidak perlu masker medik ya, cukup masker kain begitu, non medik. Itu kira-kira seperti itu. Kira-kira berapa banyak artis sih Kang yang diajak dalam gerakan ini oleh Kementerian Koperasi? Ya memang ini alhamdulillah ya, kan memang gerakan ini sebenarnya tujuannya untuk mengajak semua orang ya, untuk membangun kesadaran kolektif lah, kesadaran bersama bahwa COVID-19 ini nggak boleh dianggap enteng. Nah, alhamdulillah gerakan ini sekarang udah banyak pendukungnya, dan ini nama-nama besar ya, seperti Deddy Corbuzier, Dian Sastro, ada juga Boy William, Budi Dalton dari Bandung, di Lestari hingga Bayu Skak ya. Ada Raffi Ahmad juga. Saya kira ini public figure yang bergabung di sini punya concern juga saya kira dengan masalah-masalah sosial selama ini. Jadi ini gerakan sudah bergaung cukup baik. Ya, dari semenjak Kementerian Koperasi ini meluncurkan gerakan ini, kira-kira apakah dari masyarakat sendiri semakin meningkat Kang pemakaian masker kain ini menurut Kang Teten sendiri? Iya, kami mengamati semakin meningkat kesadaran itu karena saya kira juga informasi tentang dampak COVID ini, yang terkena COVID-19 ini juga angkanya terus naik. Jadi saya kira ada kekhawatiran juga. Nah, di sisi lain memang suplai masker kain ini juga sekarang kan cukup melimpah ya, karena banyak UMKM konveksi-konveksi yang banting setir sekarang ketika ekonomi lesu mereka membuat masker. Kami juga sudah membuat katalog ya, masker, APD dan hand sanitizer yang dikurasi dan di quality controlnya dijaga oleh Daruma supaya aman bagi konsumen. Nah, ini sekarang di Jabotabek sudah banyak yang mengakses kepada katalog ini. Jadi suplainya saya kira cukup. Nah, selain itu kita juga ada katalog dari 300 produsen APD, hand sanitizer dan masker kain di 16 provinsi. Jadi memang ini juga bisa menggerakkan ekonomi UMKM lah yang saat ini sedang terpuruk. Jadi ini gerakan saya kira juga ikut memberikan nafkah ya bagi masyarakat kecil.
Kang, sebelum kita lanjut ngobrol nih, netizen bilang katanya mukanya Kang Teten nggak kelihatan. Kameranya bisa diturunin sedikit nggak, Kang? Biar mukanya Kang Teten kelihatan sama sobat milenials nih, Kang. Oke, bentar ya. Nah, ya, Ini nggak siap. kelihatan. Jadi, sobat milenial, kalian juga bisa tanya-tanya ya, Kang Teten melalui komen di bawah ini. Silahkan komen yang banyak. Kalau yang penasaran soal Kementerian Koperasi bisa langsung tanyakan. Oke, Kang, ini tadi ngomongin produksi UMKM nih, Kang. Kan sekarang setelah pandemik ini, banyak UMKM yang menjual masker kain atau APD. Nah, ini ada beberapa yang tidak standar WHO sendiri, Kang, untuk APD. Nah, ini bagaimana Kementerian Kang Teten mengawasi UMKM yang produksi APD dan masker kain itu, Kang? Ya, memang kami dalam produksi kain ini, masker kain ini, kami memberikan pelatihan secara online. Ya, kami juga sudah konsultasi dengan WHO, apa sih speknya yang aman ya untuk diproduksi oleh UMKM. Jadi standarnya udah kami sampaikan ke teman-teman UMKM yang memproduksi ini. Nah, kami juga kerjasama dengan PT Daruma ya untuk quality control produknya supaya tadi apply dengan protokolnya WHO, standarnya WHO, dan Daruma juga ikut atau otoritas di dalam distribusi dan produksi alat-alat kesehatan selama ini. Jadi kita dapat bantuan. Jadi saya kira yang sudah masuk di dalam katalog kita itu saya kira sudah standarisasi. Nah, ini katanya yang diproduksi oleh Kementerian Koperasi yang bekerja sama dengan UMKM ini akan didistribusikan ke Kimia Farma ya, Kang, ya? Masker kain non-medik itu. Ya, memang kami juga mengusulkan kepada Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, agar Kimia Farma bisa menjadi off-taker daripada produk hand sanitizer atau masker kain ini, karena kan Kimia Farma juga punya jalur distribusi sendiri di gerai-gerai mereka di berbagai daerah cukup luas. Dan sudah diambil saya kira 1 juta masker dan kita harapkan akan makin banyak lagi ya. Itu untuk awalan saja. Oke. Kang, ini ada sobat milenial yang tanya nih, Kang. Seberapa banyak UMKM yang mendadak banting setir untuk memproduksi masker dan APD? Nah, gimana nih, Kang? Banyak sekali ya. Kami di Jabotabek itu yang sudah kami kurasi dan masuk di dalam katalog, kalau nggak salah sekitar 60. Di luar itu yang sedang dalam proses kurasi sudah ada 300. Tapi kami dapat info terus-menerus kan makin banyak yang memproduksi, ya baik yang terhubung dengan kami atau dengan asosiasi-asosiasi UMKM lainnya atau koperasi. Saya kira tidak masalah. Yang paling penting kan sebenarnya masker ini kalau saya lihat di standarnya WHO kan tidak terlalu ketat lah. Yang penting memang ini bisa menjaga bagian dari instrumen alat untuk supaya jaga jarak antar kita ya itu efektif kalau kemudian kita juga ada menggunakan pelindung masker ya. Jadi dan ini memang akan direkomendasikan untuk yang sehat begitu ya. Nah, dan bukan untuk petugas medis. Ya, jadi saya kira kan ini bisa dicuci ya di dan yang paling penting juga kan UMKM konveksi itu juga bisa membuatnya. Jadi ini jadi opportunity bisnis lah ketika ekonomi sedang sulit ini. Jadi belilah ya, belanjalah masker buatan UMKM, masker kain buatan UMKM. Insya Allah. Berarti ini salah satu cara pemerintah untuk agar
pasar tekstil ini semakin meningkat ya Kang ya dengan gerakan masker kain ini ya Kang ya. Iya, kita memang inginnya begitu. Kan sekarang ini kan kita juga sedang membantu UMKM yang kesulitan pembiayaan karena memang Ya. permintaan menurun, omset menurun, dan mereka tidak bisa bayar cicilan ke bank. Nah, ini pemerintah kan sudah memberikan relaksasi ya selama 6 bulan boleh nunggak lah gitu. Lalu bunganya ada selama 3 bulan dinolkan, tapi nanti 3 bulan berikutnya bayar 50%. Dan pajak juga udah dihapus menjadi 0% untuk UMKM yang pinjam uang ke bank 500 juta ke bawah. Nah, tapi juga kita berikan pembiayaan baru, baik yang dari perbankan pemerintah, ya, tapi ini semua. Jadi semua yang UMKM yang punya kredit, pinjaman ke bank, ke lembaga keuangan pemerintah, atau ke BPR, atau ke koperasi simpan pinjam, ini di cover dengan program ini. Nah, termasuk pembiayaan baru begitu. Nah, jadi kalau sekarang digelontorin pembiayaan, tapi kalau misalnya permintaan turun, ya nggak ada, ya nanti macet lagi utangnya. Jadi pemerintah sedang juga menggalakkan bagaimana di satu sisi daya beli masyarakat ini diperkuat, ya dengan bantuan-bantuan bansos sekarang yang gelontor ke rakyat begitu banyak uang. Lalu juga nanti si para UMKM ini juga disuntik pembiayaan, dibantu masalah cash flow-nya, ya. Nah, tapi kalau nggak ada yang beli gimana? Kan gitu. Jadi ini harus antara pembiayaan dan permintaannya juga harus digerakkan oleh pemerintah. Ngomong-ngomong soal relaksasi nih Kang, ini kira-kira kapan dimulai relaksasi kredit selama cicilan 6 bulan itu Kang? Penundaan cicilan itu. Ya, ratas kemarin saya kira Pak Presiden sudah meminta minggu depan sudah bisa dieksekusi karena ini UMKM terutama yang mikro dan ultra mikro ini kan udah ngos-ngosan ya. Nah ini persoalan memang sedang di pendataan. Harus diakui memang data UMKM ini nggak mudah. Nah kita karena memang UMKM juga dinamis kan, data-data dari daerah juga selalu dinamis karena buka tutup usaha itu atau pindah usaha itu kan di UMKM biasa ya. Jadi datanya itu sangat dinamis. Nah, tapi kami tidak bisa lagi menunggu data yang akurat begitu. Asumsikan saja 80-90% akurat dan kita menggunakan data yang sudah terhubung dengan perbankan, sudah terhubung dengan perpajakan, dan sudah terhubung dengan sistem jaminan sosial. Yang semua sistem itu kan sudah menggunakan inklusi keuangan, by name, by address, kita udah tahu. Nah, yang kita lagi khawatir, kemungkinan seperti ada lembaga penelitian Semeru yang sudah mengkhawatirkan, mungkin ada 20 juta orang yang belum terhubung dengan sistem perbankan dan perpajakan, sehingga ini sulit teridentifikasi untuk bisa mendapatkan program relaksasi pembiayaan maupun juga jaminan sosial. Nah, tapi Pak Presiden kemarin kan sudah meminta Kementerian Koperasi kerjasama dengan pemerintah Kemendagri untuk melakukan survei on demand melalui RT RW untuk menyasar lagi siapa yang nggak punya KTP, siapa yang tidak terhubung dengan perbankan, tidak terhubung dengan sistem jaminan sosial untuk segera mendapatkan pendataan supaya mereka bisa masuk dalam program bansos. Saya kira itu. Gimana Kang? Nah, yang lain kan juga ada kartu sembako ya, ada lagi yang dana desa juga kan sekarang digeser menjadi program sosial safety net. Nah mungkin ini juga bisa menyapu lah, ya menjaring tadi saudara-saudara kita yang memang belum
terhubung dengan sistem inklusi keuangan. Semoga program pemerintah bisa bantu UMKM saat ini ya Kang ya. Kang, ini berapa hari ini ada isu hot nih Kang. Kemarin Kang Teten dikabarkan mengajak perusahaan dari salah satu anak presiden. Benar hal itu atau seperti apa Kang? Nah, ini kemarin sudah diklarifikasi. Jadi memang itu ada berita lama yang kemudian diviralkan kembali dan kesalahan kami berita lama itu tidak dikoreksi. Jadi kami bukan mau memang salah satu manajemen dari GK Hebat, ya salah satu yang pendirinya Pak Saudara Kaesang, itu memang pernah datang ke kantor kami audiensi menjelaskan program inkubasi mereka dalam membantu UMKM di sektor makanan minuman. Programnya bagus dan banyak inkubator semacam ini ya seperti yang dilakukan juga oleh perusahaan platform e-commerce misalnya pelatihan digitalisasi terhadap UMKM supaya bisa jualan di online market begitu. Itu dilakukan secara mandiri otonom. Jadi memang kami sangat terbuka dengan bantuan-bantuan atau kerjasama ini. Tapi tidak ada kami MOU kerjasama formal, bahkan tidak ada pembiayaan. Nah ini dihubung-hubungkan seolah-olah nerima duit 200 miliar. Padahal sebenarnya itu dua peristiwa yang berbeda. Ada pembiayaan 200 miliar untuk pelatihan UMKM dan koperasi itu dana alokasi khusus yang kami salurkan ke provinsi dan kabupaten dan uangnya langsung ditransfer yang langsung gitu. Jadi sama sekali tidak benar ya kira-kira begitu. Dan mereka juga tidak minta kerjasama, apalagi minta proyek ya. Setahu saya anak presiden tidak ada yang bisnis dengan pemerintah, tidak ada yang pernah minta proyek ke pemerintah. Saya tahu persis, saya waktu di istana dan saya mengenal Kaesang atau Mas Gibran, tidak ada, mereka malah takut. Artinya tidak benar kabar ini ya Kang ya? Tidak benar ya. Dan begini ya, UMKM ini jumlahnya 64 juta ya. Nah kalau kita mau dorong UMKM naik kelas, kami tidak bisa misalnya digitalisasi UMKM. Nah ini nggak bisa kerja sendiri. Nah di masyarakat sekarang di bisnis banyak inkubator ya. Inkubator itu memang bukan sukarela, mereka juga bisnis. Nah mereka memang misalnya banyak yang datang ke Kementerian Koperasi menanyakan kira-kira UMKM mana yang bagus, yang mereka akan masukkan di program inkubasi mereka. Ibaratnya kan begitu, mereka mencari telur untuk dierami, lalu netas, begitu ditetaskan, terus dibesarkan menjadi ayam dewasa, kan? Nah lalu mereka koinvestasi begitu, atau dicarikan investor. Kan begitu bisnis inkubasi itu. Jadi seperti Google, Facebook, Twitter juga kan dulunya begitu ya kan, mereka produk dari plug and play ya, sebuah perusahaan inkubator yang boleh dikatakan pionir ya, inkubator di dunia. Nah ini sekarang banyak di Indonesia yang melakukan ini gitu. Jadi why not gitu loh, pemerintah tidak kerjasama dengan mereka. Yang penting kita tidak ada fasilitas negara, tidak ada pembiayaan ya kan, dan mereka juga kerja otonom. Tanpa dengan kita juga mereka bisa bekerja sendiri, kan UMKM tidak di bawah kendali Kementerian Koperasi. Mereka kan usaha-usaha yang otonom dan bisa kerjasama dengan mereka secara sukarela gitu. Iya. Nah, mungkin kan tadi menyinggung soal pelatihan UMKM sebesar 200 miliar nih Kang. Ini pelatihannya nanti teknisnya seperti apa sih Kang? Apakah seperti kartu prakerja seperti itu atau gimana Kang? Bagaimana tadi agak miss ini ya? Pelatihan, kan tadi Kang Teteng menyinggung soal pelatihan UMKM. Nah, pelatihan UMKM
yang anggarannya sampai 200 miliar ini teknisnya seperti apa, Kang? Apakah seperti kartu prakerja nantinya atau seperti apa, Kang? Latihan UMKM. Ya, itu kan pelaksananya kan kepala-kepala dinas di provinsi dan kabupaten. Nah, di kabupaten. Nah, kan kita kalau berdasarkan secara normatif yang pembagian antara pemerintah pusat dan daerah itu kan di undang-undang daerah kan diatur. Jadi yang mikro, yang level mikro itu menjadi kewenangan dari kabupaten kota. Nah, yang kecil itu provinsi. Nah, yang menengah pusat begitu. Nah, kebutuhan untuk pelatihan di setiap daerah itu beda-beda, ya. Jadi mereka yang menyusun pelatihan-pelatihannya. Saya pernah datang di beberapa kali, misalnya di pelatihan-pelatihan itu memang macam-macam. Ada yang pelatihan misalnya bagaimana mengenai literasi keuangan. Bagaimana kemudian mereka juga bisa jualan di online gitu, ya. Bagaimana bisnis fashion misalnya, bisnis makanan, dan intinya selain teknis, tapi juga ada kewirausahaannya. Jadi sangat beragam lah. Dan itu sekali lagi dilakukan oleh dinas-dinas koperasi provinsi dan kabupaten. Nah, kami hanya membackup tenaga-tenaga penyuluhnya yang juga direkrut oleh mereka sendiri. Tapi anggarannya tetap dari pusat ya, Kang? Ya, anggarannya memang dari alokasi untuk kementerian, lalu dari Kementerian Keuangan itu langsung ditransfer ke daerah, jadi tidak mampir dulu ke Kementerian Koperasi. Jadi kami nggak pegang dananya, itu nggak pegang. Gitu. Kang, ini ada yang rame lagi nih, Kang. Kemarin katanya Kementerian Koperasi ini memberikan uang sebesar 1,44 miliar kepada 21 pengusaha muda di Papua. Nah, ini ramainya adalah karena yang memegang program ini adalah staf khusus Presiden, yaitu Mas Billy nih, Kang. Ini sebenarnya seperti apa nih, Kang? Apakah, karena kan sebelumnya sudah ada kasus-kasus yang melibatkan staf khusus, dan ini mulai kontroversi lagi nih, Kang. Ya, ini juga ingin saya jelaskan ya. Kemarin Dirut LPDB ya, itu salah satu BLU yang memberikan pinjaman dana bergulir untuk koperasi. Jadi kemarin kan Pak Dirut Pak Supomo sudah memberikan klarifikasi bahwa belum ada pemberian pinjaman ya kredit ke PT PMI yang dikoordinasi oleh Billy ya, staf khusus Presiden. Nah, jadi memang belum ada. Karena apa? Karena saya sudah membuat kebijakan LPDB itu hanya untuk koperasi, gitu. Nah, memang jadi sementara PT PMI ini kan korporasi, gitu. Jadi tidak memenuhi syarat. Nah, tapi waktu itu memang Saudara Billy pernah audiensi ke kantor kami menyampaikan sebagai staf khusus dia punya program untuk pembinaan untuk anak-anak muda, dan sudah terdaftar sekitar 32 milenial Papua yang sudah startup lah, yang sudah berbisnis gitu, dan sudah mulai usaha lah, dan bagus-bagus materinya. Saya cuma karena udah lama itu saya nggak ingat lagi apa produknya. Tapi ini sebenarnya bagus ya, inisiatif ini bagus, apalagi ini untuk Papua. Kita sebenarnya pemerintah juga punya program prioritas ya untuk Papua. Apalagi ini saya kira untuk mendorong orang-orang Papua untuk berbisnis ya, untuk menjadi usahawan. Saya kira
sangat bagus. Nah, cuma memang karena itu dalam bentuk PT, sehingga tidak bisa diberikan pembiayaan dari uh, kami dari LPDB. Kami kan hanya punya pembiayaan di LPDB. Nah, LPDB sendiri sebenarnya otonom. Ini kan sebenarnya BLU di bawah Menteri Keuangan. Ya, ini sistem pembiayaan dana bergulir lewat lembaga keuangan pemerintah yang ditempelkan ke Kementerian Koperasi. Jadi mereka juga otonom dalam menseleksi pinjaman-pinjaman, ya. Jadi nggak bisa diintervensi oleh kami. Jadi tidak benar, ya. Jadi sekarang itu saya agak khawatir nih, informasi fitnah itu sekarang mudah sekali ya, gitu. Iya. Tapi saya nggak apa-apa lah, karena bisa dijelaskan juga. Kalau mau diinvestigasi juga silahkan, kantor LPDB bisa didatangi, ditanyakan, dicek pembukuannya apa ada. Tapi saya kira saya pribadi berkomitmen lah membantu anak-anak muda di Papua untuk dibantu supaya mereka bisa berusaha, bisa mengembangkan bisnisnya, supaya gap antara Barat dan Timur juga saya kira bisa kita atasi. Kami pernah ke Raja Ampat dan saya tidur berdialog dan tidur dengan perusahaan pengelola homestay yang dikelola oleh orang-orang Papua sendiri. Itu luar biasa ya, meskipun secara sederhana mereka punya pendapatan bagus dan perlu dibantu. Misalnya bagaimana homestay mereka ya jangan ala kadarnya begitu, nanti kita ini lalu menu makannya begitu ya, jangan sepanjang seminggu terus-terusan ikan bakar begitu ya kan. Terus mereka juga yang para turis ke sana kan juga inginnya diving gitu, tapi mereka nggak punya alat diving gitu. Terus mereka juga punya problem tidak punya alat transportasi untuk menjemput turis dari ini. Padahal saya ketemu turis-turis saya, ada turis waktu itu, ada turis Jerman, turis dari Ceko. Mereka senang sekali karena murah, ya. Murah cuma 100.000 semalam begitu, dan mereka tiap hari bisa snorkeling, bisa diving, ya indah sekali alamnya. Nah, tapi ya itu masih ala kadarnya. Nah, saya punya komitmen untuk bantu mereka nanti lewat LPDB itu. Jadi saya kira penting untuk kita bantu ya. Jadi dan saya tahu ini bukan untuk perusahaannya Billy, bukan, saya kira dia hanya. Tapi tetap programnya dipegang oleh Mas Billy atau seperti apa sih, Kang? Tidak, kan mereka kan waktu datang ke sana juga bawa dengan sebagian milenial startup itu. Jadi nah, yang mungkin kita sekarang lagi mau cari bantu, karena kita tidak bisa bantu langsung lewat PT PMI-nya, ya. Nah, mungkin kita lagi cari bantu apakah mereka kita dorong untuk bikin koperasi dulu, ya, yang anak-anak muda ini berkoperasi, nanti kita bina koperasinya dan kita bisa di Bank Himbara, di bank pemerintah, mungkin BRI begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan di inilah sangat sensitif ya. Jadi jangan dihujat. Ini anak-anak muda Papua ini sedang berusaha bangkit begitu ya. Mereka ingin seperti juga saudara-saudaranya di Jawa begitu, ingin berusaha, kita support begitu. Tapi kita supportnya dengan benar gitu. Kalau saya sih asasnya juga harus dipatuhi. Jadi saya udah bilang ke Billy, karena itu saya bilang ajukan saja ke LPDP. Kalau bisa, kalau ada koperasi, teman-teman koperasi di Papua, saya bilang coba lewat mereka, sehingga si anak-anak muda ini bisa daftar dulu menjadi anggota koperasi di situ begitu. Nanti kita salurkan ke sana gitu, supaya juga tidak ada konflik kepentingan dengan saudara Billy gitu, karena itu akan backfire juga nanti ke istana itu kan, seolah-olah ini membiayai staf khususnya presiden. Nah, tapi memang
waktu itu sudah ada koperasi yang diajukan begitu, tapi memang LPDP punya penilaian sendiri bahwa ini tidak ya dalam tanda petik lah belum layak begitu. Oke. Kang, satu pertanyaan lagi nih Kang. Kemarin kan dalam ratas Pak Jokowi memerintahkan agar UMKM dilibatkan dalam bansos nih Kang. Ini seperti apa kelanjutannya Kang untuk pelibatan UMKM di dalam bansos? Nah ini sangat penting sekali ya, kan seperti saya dalam berbagai kesempatan menyampaikan begini. Ini kan UMKM itu kalau secara sederhana bisa dibagi dua. Ada yang memang masih bisa berusaha, seperti yang sekarang memang bisnis di kuliner, makanan begitu ya. Sekarang juga permintaan grocery seperti sayur-sayuran, buah-buahan ini UMKM. Atau yang memproduksi APD dan lain sebagainya. Warung-warung juga sekarang kan masih ada opportunity untuk tetap bisa mencari penghasilan, termasuk juga ojek-ojek jasa antar begitu kan masih. Nah yang kedua ada yang memang sudah tidak bisa berusaha, bahkan sudah tidak mendapatkan penghasilan. Nah jadi untuk dua kategori ini kami menyiapkan dua program. Nah yang pertama tadi yang masih bisa berusaha karena ada opportunity bisnis. Nah ini kita bantu masalah cash flow-nya, masalah keuangan mereka. Ya dengan tadi cicilannya ditunda dulu selama 6 bulan, lalu bunga kreditnya, bunga pinjamannya juga dinolkan dulu selama 3 bulan. Nanti kalau 3 bulan berikutnya itu baru nanti ditarik 50%. Pajaknya kita nolkan dan sudah disetujui gitu. Dan kalau mereka perlu pembiayaan baru ya mereka harus diberikan kemudahan pembiayaan. Nah ini bukan hanya di perbankan, tapi juga di koperasi, simpan pinjam, di BPR, dan pokoknya semua tercover. Nah yang ultra mikro, yang memang sebagian besar, itu banyak yang sudah tidak bisa usaha. Ya. Sekarang sudah kehilangan penghasilan bahkan. Nah ini yang kita dorong untuk masuk ke program sosial. Nah di pemerintah kan sudah banyak tuh, sistem jaminan sosial pemerintah kan sekarang sudah bagus ya, ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, ada program Keluarga Harapan untuk yang miskin, ada bantuan pangan non tunai, ada kartu sembako murah. Nah ditambah juga sekarang kan ada kartu prakerja yang tadinya dipakai untuk pelatihan kompetensi, sekarang digeser jadi program sosial safety net juga, meskipun masih ada 1 juta yang dipakai untuk lembaga pelatihan, tapi memang karena perpresnya memang demikian. Nah, begitu. Nah, tapi kan ini bukan hanya untuk satu tahun ini, kartu prakerja ini untuk 5 tahun gitu. Nah, lalu juga dana desa juga sekarang kan dialihkan untuk program sosial safety net. Nah, kami sedang mengusulkan itu. Jadi supaya program sistem jaminan sosial ini ditambah jumlahnya. Karena tadi yang ultramikro ini harus dikategorikan sekarang miskin baru ya, masyarakat miskin baru yang harus masukkan kepada sistem jaminan sosial. Dan sudah disetujui oleh Pak, sudah disetujui, tinggal soal angkanya aja, datanya aja. Oh gitu. Oke, siap. Makasih Kang Teten atas waktunya. Semoga program dari pemerintah bisa memajukan UMKM di tengah pandemik ini ya Kang ya. Amin, mohon dukungannya ya. Kang Teten sehat selalu ya Kang ya. Terima kasih untuk waktunya Kang Teten. Ya sama-sama, terima kasih.